Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu di program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala dengan tema fikih praktis ilmu waris. Dan Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kami di pusat studio Fatwa TV di Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ahlan Umar. Kif halak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insyaallah selama 1 jam mendatang meminta waktu Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Ustaz. Marhaba. Jazakallah khair Ustaz. Iyyakum. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi 021 2123 2333. Tak lupa juga kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk ikut bergabung dalam menyebarkan media dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa para pemirsa saksikan di layar televisi masing-masing. Ada 2 nomor rekening, yang pertama atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, yang kedua atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik para pemirsa Fatwa TV, sebelum membuka layanan interaktif, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV rahimani Allah wa iyyakum. Ada ungkapan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sungguh tidak ada yang bisa menghilangkan nikmat Allah. Tidak ada yang bisa menghapus nikmat kecuali satu sebab, yaitu kemaksiatan kita sendiri. Jadi kemaksiatan inilah ibarat angin topan ya. Atau mungkin bisa jadi anginnya berupa angin puting beliung gitu ya. Yang menghanguskan, menghancurkan semua bangunan dan tatanan rapi yang ada. Taman pun akan hancur semuanya. Begitu pula maksiat. Dosa-dosa besar ini akan menghancurkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lalu beliau berdalih dengan ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum, tapi merekalah sendiri yang merubahnya. Ya, Allah memberikan nikmat, kebaikan kepada kita semua. Karena Allah memang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, kebaikan, kemuliaan, keagungan. Yang menjadikan itu semua berubah ternyata maksiat. Ya. Maksiat kitalah yang menjadikan kehidupan ini menjadi kotor. Saya ingat dulu saya masih kecil.
di Kabupaten Pasuruan dulu. Dulu kalau kita mandi pagi sore itu di kali yang di depan rumah, ya bening sekali kalinya itu ya, luar biasa. Saya kira banyak juga di kampung-kampung yang lain, kalinya, sungainya itu bening sekali gitu. Ya, tapi sekarang kali dan sungai ini sudah kotor. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hajar Aswad itu pertama kali turun putih bersih, putih sekali, tapi dijadikan hitam oleh dosa-dosanya anak Adam, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Begitu pula semua ini yang putih jernih ini akhirnya menjadi kotor semua. Karena apa? Karena dosa kita. Nah, disinilah endingnya, pentingnya bahwa taubat itu bukan hanya mereka yang kadang perasaan kajian atau pengajian Ustadz. Nah, temanya tobat lagi. Emang saya habis nyolong habis dosa apa? Tidak. Ibnu Qayyim mengatakan di Madarijus Salikin, tobat itu sepanjang hayat kehidupan manusia. Tobat itu berjalan sejalan dengan napas kita ini. Tobat itu awal perjalanan sampai akhir perjalanan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saya setiap hari tobat dan istighfar tak kurang dari 100 kali. Artinya banyak beliau setiap hari tobat. Tobat itu perbuatan, istighfar itu adalah ucapan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beramal saleh, berzikir dan istighfar. Allahumma taqabbal taubatana wa yaghfir dhunubana innaka antat tawwabul ghafur. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran wa jazakallah khair Ustadz atas nasihatnya. Kami juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullahu ta'ala, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Nah Ustadz, sembari menunggu penelpon masuk, mungkin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di website Ustadz. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama dari saudara Azmi Syarif, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, izinkan kami menyampaikan sedikit latar belakang yang mendasari pertanyaan kami. Kami dari Singkarak, Sumatera Barat. Kami 7 bersaudara, 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Orang tua kami yaitu ayah kami meninggalkan warisan harta berupa rumah gadang atau rumah adat yang bangunannya sudah dirobohkan karena sudah tua dan tinggal tanahnya saja. Wasiat orang tua kami, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ada rumah yang saat ini masih ada dan bisa ditinggali beberapa bidang sawah. Setelah ayah kami wafat, ibu kami membagikan sawah kepada semua anak-anak perempuannya, 3 orang. Tapi anak yang laki-laki tidak dapat. Dan saat ini masih tersisa 1 bidang sawah lagi. Saat pertanyaan ini kami tulis, ibu kami sudah meninggal. Dan kami tinggal 5 bersaudara. 1 perempuan dan 1 laki-laki sudah meninggal. Masing-masing dari saudara kami tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Pertanyaannya, harta yang sekarang masih ada, bagaimana sebaiknya cara pembagian warisannya sesuai tuntunan agama Islam? Nah, wadah. Wadah, jiddan, Masya Allah, ini lengkap nih ceritanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang di Singkarak ya tadi ya. Singkarak. Sepertinya penanya beliau ini berasal dari suku Minang. Jadi memang suku Minang cenderung pada pemberian harta warisan kepada kaum perempuan ya. Yang laki nggak dikasih, katanya suruh merantau. Mungkin karena itu kali ya, orang Minang banyak merantau di mana-mana gitu ya. Jadi
para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimani Allah wa iyyakum. Pertama, jadi dikatakan tanah yang bekas rumah gadang tidak boleh dijual. Tentu wasiat ini tidak berlaku ya. Tidak berlaku sama sekali. Kenapa? Karena harta yang sudah menjadi tarika, yang menjadi harta peninggalan, ya, yang menjadi harta peninggalan karena ditinggal wafat oleh pemiliknya, maka harta peninggalan ini, tarikah ini seutuhnya menjadi milik para ahli waris. Jadi ahli warislah yang menentukan apakah aset ini mau dibagi atau tidak, kan? Jadi wasiatnya tidak berlaku. Kalau ahli warisnya berkehendak untuk membagi, maka silahkan mereka menjual dan membagi, dan itu bukan pelanggaran syariat. Yang kedua, tanah sawah sudah dibagi oleh ibunya kepada anak perempuan saja, anak laki tidak dikasih. Tentu ini tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Ya. Tentu pembagian ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Hanya memberikan kepada sebagian ahli waris, yang lainnya tidak. Tapi insya Allah ini ada solusinya. Apa itu solusinya? Solusinya adalah Anda menghitung kembali. Kan ada 2 aset, ada 3 aset tadi katanya ya. Sawah, tanah, bekas rumah gadang, kemudian rumah yang ditempatin. Nah, sekarang Anda hitung berapa nilai sawah yang sudah terjual itu. Kemudian Anda jual tanah yang bekas rumah gadang itu. Berapa nilainya? Ya. Kemudian rumah yang ini juga dijual, dihitung semua. Totalnya berapa? Nah, Anda jumlah semua. Lalu setelah itu Anda hitung dengan perhitungan secara syariat Islam, yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali dari anak perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Anda hitung seperti itu. Berarti kalau Anda 4 laki-laki 3 perempuan, berarti totalnya kan ada 8, ada 11 bagian. 4 laki-laki masing-masing 2 jadi 8. Perempuan 3 masing-masing 1, 3, berarti ada 11. Nah, totalnya tadi yang setelah Anda dijual semua, atau dijual sebagian-sebagian dulu, atau dijual sebagian-sebagian dulu, tidak ada apa-apa. Mungkin kalau nunggu semuanya lama, yang jelas dijual semua. Mau dijual masing-masing tidak ada apa-apa, satu-satu. Hasil penjualannya Anda bagi 11. Nanti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Sampai di sini. Ketiga, anak perempuan yang sudah menerima jatahnya, nah berarti kan dia tinggal diperhitungkan aja. Contohnya, dia sudah dapat umpama 50 juta, ya kan? Ya, umpama ini yang perempuan tadi kan ada 3 perempuan, dia sudah dapat dari sawah. Ya. Dia dapat dari sawah masing-masing perempuan 1, 2, 3, masing-masing dapat 50 juta. Umpama. Ini contoh saya. Dapat 50 juta. Oke, sekarang hasil penjualan tanah ya plus rumah plus sawah, atau satu-satu nanti dijual berapa, totalnya berapa. Dari hasil penjualan ini umpamanya laki-laki dapat 300 juta, yang laki, yang perempuan kan berarti dapat 150 juta umpamanya. Berarti si perempuan kurang berapa? Karena dia sudah dapat 50, ya kan? Berarti si perempuannya kurang 100 juta. Oke, karena yang 50 sudah diperoleh sebelumnya dari penjualan sawah itu. Ya, barakallahu fiikum. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Saudara Mila di Aceh, Kota Banda Aceh, Indonesia. Ustadz, saya punya tante, sebut saja Tante J, yang selama hidupnya saya kenal beliau zalim pada keluarga, zalim pada saudara-saudara kandungnya. Tante J menikah dengan seorang duda beranak. Qadarullah, ia tidak punya anak selama pernikahannya. Tapi suaminya punya 2 anak perempuan. Saya juga ada tante lain, sebut saja Tante M. Beliau juga tak punya anak. Tante M ini kakak dari Tante J. Hartanya sangat banyak, baik itu tanah, rumah, sawah, dan emas. Selama Tante M menua, beliau dijaga oleh si Tante J ini. Karena suaminya berprofesi sebagai dokter, tapi yang kami tidak ketahui, diam-diam Tante J ini membuat surat pernyataan pada notaris bahwa harta-harta yang ada pada Tante M akan diberikan ke si Tante J dengan bukti tanda tangan Tante M. Padahal keluarga tahu di masa tuanya Tante M sudah pikun. Entah bagaimana si Tante J membuat Tante M menandatangani surat itu, dan kami saudara tidak ada yang tahu awalnya masalah surat ini. Qadarullah, Tante M meninggal dunia. Saat pembagian harta, barulah si Tante J ini menyatakan bahwa sebagian harta-harta sudah diberikan kepadanya oleh Tante M dengan menunjukkan bukti surat notaris itu. Keluarga tentu saja menolak. Upaya hukum pun diajukan dan keluarga harus menerima putusan pengadilan bahwa Tante J itu berhak atas sebagian besar harta Tante M. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami bisa menuntut kembali harta agar bisa dibagikan secara syar'i? Dan sekarang Tante J juga kena pikun meski belum tua. Nah, Subhanallah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya. Ya, barakallahu fiikum. Jawabannya, biarkan Allah yang menghukum. Allah Maha tahu. Ya. Harta yang baik pasti akan di tangan orang yang baik. Harta yang kotor ya pasti di tangan orang yang kotor. Ya. Biarkan Allah yang menghukum. Allah mengetahui apapun yang ada di alam semesta. Allah melihat apapun gerak-gerik yang ada di alam semesta. Allah mendengar apapun suara yang ada di alam semesta ini. Ya. Dan Allah akan membalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, Allah pun melihatnya. Allah pasti akan membalasnya. Ya. Jadi Anda tidak usah pusing dengan dunia. Anda gak usah pusing dengan dunia. Kemudian rezeki setiap diri kita juga sudah ditentukan kok. Kita tidak akan kelaparan karena tidak mendapatkan itu. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada Anda selama ini. Jadi gak usah pusing Anda dengan itu semua. Kalau memang itu menjadi hak Anda, ya tidak akan kemana-mana. Itu pasti akan singgah di tangan Anda kok. Ya, tapi kalau diserobot, diambil alih oleh mereka-mereka yang berhati yang tidak baik, ya Allah, Anda akan mendapatkan hak Anda juga. Apa itu? Pahala yang besar atas kesabaran Anda, dan di akhirat pun akan bisa mengambil pahalanya dia. Anda bisa ambil pahalanya. Ya, barakallahu fiikum. Naam, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita ada penelpon masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Saudara Anto Haryono di Lampung. Silakan disampaikan pertanyaan Pak Anto. Ini Pak, mau nanya ya Pak ya. Ya, silakan Pak Anto. Tentang waris. Ini kan belum, cuman seandainya saya meninggal. Waduh. Ngapain mikirin Pak Anto? Ya biar enggak dari itu jadi berbeda tahu anak-anak saya gitu loh Pak. Oke ya. Lanjut Pak Anto. Saya
orang tua saya udah meninggal semua. Terus saya punya itu kalau dikrus uang sekitar 2 M. Ya. Nah itu istri dapat berapa, anak saya 2 laki-laki dapat berapa gitu. Oh gitu. Istri Anda dapat 1/8-nya dari 2M, berarti kan 250-an ya. 250-an. Sisanya buat anak laki-laki Anda dibagi 2, Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Nggak ada yang lain gitu apa? Udah, enggak ada. Bapak punya jagoan, Pak. Anak laki-laki itu jagoan, Pak. Ya, anak laki-laki itu jagoan. Jadi harta Anda tinggal dibagi 2 aja buat anak-anak Anda. Istri Anda mendapatkan 1/8. Sebelum dibagi 2, ambil 1/8-nya buat istri Anda, lalu sisanya bagi 2 buat anak-anak Anda. Deh. Jadi kalau orang Jawa kan kayak gitu Pak, kasihan istri nggak kebagian gitu loh Pak. ya, Anda bisa membuat wasiat. Buatkan wasiat bahwa nanti tolong dibagi untuk siapa, si fulan gitu, Pak, ya. Nanti jatah wasiat itu 1/3, Pak. Anda bikinin wasiat tertulis. Jadi nanti Bapak meninggal, tolong siapa 1 dibagi ini, 2 ini, 3 ini, 4 Fatwa TV dibagi gitu, Pak. Ketawa Bapak. Fatwa TV dibagi, berdapat pahala jariahnya lah, Pak, kan gitu ya. Oh, Pak. Ya, Pak ya. Itu nanti jatahnya 1/3. Nah, sisanya dibagi dengan perhitungan yang tadi, Pak. Oh gitu Pak ya. Iya, bikinin wasiat aja. Aja Pak ya. Iya, makasih banyak Pak teleponnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara Gustania, Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Indonesia. Izin tanya mengenai warisan dari ibu saya, Ustadz. Ibu saya janda anak 4, 2 perempuan dan 2 laki-laki, memiliki kebun dan tanah. Untuk tanah tersebut, saya anak kedua perempuan membangun rumah menggunakan uang saya. Tapi untuk pondasi di awal-awal bangun adalah uang ibu saya senilai 80 juta. Untuk kebun dan tanah saya sudah clear cara pembagian harta hak warisnya. Tapi untuk rumah di atas tanah tersebut bagaimana? Apakah menjadi hak milik saya atau mesti dibagi ke saudara mengingat ada uang ibu 80 juta? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada ibu yang dari Kutai tadi ya, atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita di Fatwa TV. Jawabannya tentu tanah dan sebagian dari rumah itu, yaitu pondasinya, bukan milik Anda. Karena itu milik orang tua Anda. Jadi tanah sama pondasi itu jadi warisan. Kalau tanah Anda bisa membelinya, apa itu tidak bisa jadi milik Anda sebelumnya? Ya tidak bisa. Ya, nggak bisa. Karena Anda 1 dari 3. Harusnya kalau mau dikasih, saudara-saudara Anda yang lainnya pun harus menerima. Tapi kalau ini kan tidak, dia tidak menerima mereka. Jatuhnya apa? Ya tanah itu warisan. Nah gimana caranya? Ya Anda beli aja, biar sehingga 100% jadi milik Anda, bayarin. Ya. Kalau enggak ya repot juga, kalau mau dijual nanti harus dipisah lagi harga tanah berapa, harga bangunan berapa. Nanti bangunan juga dihitung lagi pondasinya berapa. Repot kan? Nah, jadi pertama untuk tanah ini sekedar saran ya, sekedar saran. Anda bisa membelinya tanah itu, lalu hasil penjualan tanah dengan harga yang disepakati itulah warisan, uang waris yang harus dibagi kepada Anda bertiga, termasuk Anda dapat lagi.
Adapun pondasi dulu sifatnya apa? Kalau pemberian kayaknya tidak, sebab yang lainnya pun harus mendapatkan pemberian itu. Ya, maka Anda harus mengembalikan uang itu sebagai hutang. Berarti balikin uang 80 juta itu kepada ahli waris. Nah, termasuk Anda mendapatkannya. Kan laki 2, perempuan 1, berarti laki 2, masing-masing 2, 4, berarti 5, 80 dibagi 5. Ya udah, balikin aja yang 4 bagian. Ya kan 1 bagiannya milik Anda. Wallahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khairan Ustaz. Ada penelpon masuk? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Yodi dari Pekanbaru, silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yadi. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Rosa Ustaz. Begini Ustaz, Ibu A meninggal dunia. Ibu A juga bekerja, suaminya juga bekerja. Tapi harta mereka tidak dipisahkan Ustaz. Campur. Nyampur. Mempunyai 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Mempunyai saudara kandung 1 laki-laki dan 1 orang perempuan. Bagaimana caranya itu Ustaz? Karena hartanya tidak dibagi, tidak dipisahkan begitu. Suami Ibu A ini sudah wafat juga? Belum, masih hidup Ustaz. Masih hidup. Masih hidup suaminya? Ya, suaminya Oke. masih hidup. Ya. Ya, itu aja Ustaz. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Yodi di Pekanbaru atas pertanyaan yang disampaikannya. Ini kayaknya fenomena orang Indonesia ya. Kalau istrinya bekerja, suaminya bekerja, rekeningnya jadi 1. Nyampur terus di situ deh. Ketika wafat ruwet. Ketika wafat ruwet kayak benang kusut. Kenapa? Ya harus dipisah lagi. Karena rekening A, ya kan, saya kasih gambaran umpamanya ya. Ada rekening umpama. Ini rekening. Ya, rekening ini sumbernya dari mana? Dari istri, dari suami. Ya kan? Ya. Penghasilan suami masuk ke rekening. Penghasilan istri masuk ke rekening yang 1. Kan gini, masuk ke rekening sini semuanya. Udah nyampur jadi 1. Padahal di sini ada kepemilikan. Berarti istri punya kepemilikan, suami punya kepemilikan, tapi sayangnya dicampur. Nah, ketika sang ibu ini wafat, sang istri ini wafat, berarti yang menjadi warisan yang mana? Yang jadi warisan kan adalah harta istri. Harta istri. Sedangkan harta suami ya bukan warisan lah. Ini kan bukan warisan. Ya kan? Ini bukan warisan harta suami. Yang jadi warisan cuman harta istri saja. Nah, berarti apa? Berarti Anda harus pisah. Harus berapa harta istri dan berapa harta suami. Lalu harta istri buat suami, buat ahli warisnya. Suaminya dapat 1/4, sisanya buat mereka. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, berarti sisanya dibagi 3. Anak laki dapat 2 bagian. Ya, wallahu taala a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada penelpon masuk. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, maaf ini saya mau tanya tentang kedudukan seorang anak laki-laki atau seorang suami bagi seorang istri, ya. Itu yang paling utama bagi seorang anak atau seorang laki-laki untuk dia berbakti untuk seorang ibu, orang tuanya dan saudaranya, atau memang seorang istri, ya Pak Ustadz. Karena kadang-kadang ada kita mau mengutamakan orang tua, ada istri yang merasa terkesampingkan gitu, nah Pak Ustadz. Sebenarnya maunya dua-duanya, tapi kadang-kadang ada yang harus diutamakan, misalkan orang tua, tapi istri kadang-kadang merasa di nomor duakan. Nah, sebenarnya menurut yang syar'i itu bagaimana Pak Ustadz? Mungkin saya dengar penjelasannya di televisi Pak Ustadz. Iya Pak, siapa? Abu Rizal ya. Ya, kalau sekarang ada perang pakai bom, ada perang pakai bahan kimia. Ya, kalau ini perangnya pakai perasaan cemburu gitu ya. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jadi terima kasih Abu Rizal. Itulah gambarannya. Jadi kalau sekarang ada perang pakai bom, kemudian ada perang pakai menyebar bahan kimia gitu ya. Tapi perang yang paling banyak sebetulnya adalah perang kecemburuan. Antara siapa? Antara istri dengan mertuanya. Nah, inilah perang kecemburuan yang luar biasa banyaknya di tengah-tengah masyarakat kita. Istri cemburu sama mertua. Ya, kok bisa? Ya, dia mau suaminya itu hanya perhatian sama dia saja. Ya. Sehingga akibatnya apa? Suaminya kalau ngirim duit ke ibunya, marah istrinya. Marah, pin ngomel, pin cembetut, pin ngedumel. Ya. Karena faktornya apa? Ya, cemburu aja sih sebetulnya. Dia pengen buat dia doang, jangan buat kesono gitu. Karena ini kompetitor gitu ya. Begitu juga ibu. Dia anaknya perhatian sama istrinya. Dia nggak bisa. Karena dia merasa bahwa ini anak gue, anak saya. Saya yang ngelahirin, saya nyebokin. Di mindset dia bahwa saya yang ngatur. Nah, disinilah letak perang kecemburuan itu. Nah, disinilah laki ini suami harus pandai bersikap dan sabar melihat itu semua. Anda harus sabar. Jangan kita ambil hati. Kalau Anda ambil hati emosi, pasti kita akan membela orang tua. Kalau membela orang tua, akibatnya runyam keluarga Anda. Sadari bahwa ini adalah kecemburuan saja. Ya, ibu Anda merasa ini punya anak saya, punya saya. Istri Anda merasa ini suami saya, punya saya. Ya sudahlah, ini pertempuran antara dua hamba Allah perempuan ini. Kompetitor ini. Anda harus pandai-pandai bersikap. Dan jangan sampai menghalangi Anda untuk berbuat baik. Jadi kalau dalam kasus seperti Anda tadi sampaikan, kondisi harus mementingkan orang tua, ya pentingkan, memang Anda harus mementingkan orang tua. Anda wajib mementingkan orang tua. Siapa yang diprioritaskan? Orang tua. Apapun yang terjadi, ibumu dan ibumu dan ibumu dan ibumu. Ya kan? Istrimu kan baru dikenal kemarin. Kalau istrimu ngomel-ngomel, marah-marah, tidak usah Anda tanggapin. Anda senyumin saja.
Dan itu bukan waktu yang pas untuk menjawab. Ya, bukan waktu yang pas untuk mengomentari istri Anda. Tidak. Karena masalahnya hanya dibangun di atas cemburu saja. Ya, barakallahu fiik, semoga manfaat buat semuanya. Nah, syukur dan jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Penelpon berikutnya dari Ibu Atmini di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya suami saya meninggal. Ibu pakai telepon aja, no, dikecilin TV-nya. Nah, meninggal itu saya punya rumah. Televisinya tolong dikecilkan dulu Bu. Rumahnya dijual. Kecilkan Bu ya, itu. Bisa diulang Bu pertanyaannya, silakan. Tanpa izin saya. Ini ya. Volume televisi di rumah tolong dikecilkan dulu Bu. Terus rumah saya dijual. Oke, terus. Ini sih Bu ya. Tanpa izin saya. Rumahnya punya siapa Ibu? Rumah saya, itu saya cari sendiri Pak, sama suami, bareng-bareng waktu dulu. Duitnya duit siapa dipakai untuk beli rumah itu? Duitnya saya arisan, saya bikin rumah bareng-bareng. Udah itu saya kerja dijual, terus dia kok cari istri lagi gitu. Terus untuk kawin sama dia saya nggak sama tahu, saya izin sama saya izinin, tapi dia itu aku bilang jangan jual rumah itu kan untuk saya ngumpulin sedikit demi sedikit Pak. Udah itu terus dijual sama dia, terus ini ya nggak kasih kabar saya. Terus anak saya itu 5, ikut saya semua. Saya makannya anak 5, saya kerja di Jakarta. Terus rumah dihabisin sama dia, Pak. Itu hukumnya gimana, Pak? Sekarang rumah suami Anda sudah meninggal. Rumah sudah terjual. Duitnya sudah nggak kelihatan. Enggak. Ya, makasih Ibu. Ngontrak Pak, waktu itu ngurus 5. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Admini. Ya, penjelasannya gimana itu Pak hukumnya? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Admini tadi ya di Lampung ya, atas teleponnya ya, menyempatkan untuk telepon ke kita. Ibu, semoga Ibu dirahmati sama Allah, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Admini, ini kasusnya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi, sudah lama mungkin, dan suami Anda juga sudah meninggal, dan juga hasil penjualan rumahnya sudah tidak ada. Jadi apa? Ibu relakan saja. Ibu kan pasti sayang sama suami ibu. Ibu sudah menjalin hubungan keluarga dengan suami ibu sudah puluhan tahun. Bahkan punya anak dari suami ibu ini 5 orang anak. Pasti ibu sayang sama suami ibu. Pasti ibu tidak mau suami ibu mendapatkan dosa besar dan diazab oleh Allah gara-gara itu. Sekarang bukan waktunya ibu berbicara suami saya dulu salah. Ya, memang salah. Tapi bukan itu yang sekarang. Sekarang ini yang harus ibu bicarakan adalah apa? Saya memaafkan kesalahan suami saya. Saya memaafkan kesalahan suami saya. Saya ridho, saya rela rumah hasil jeripaya saya dijual sama dia. Nggak apa-apa, saya ridho. Dengan demikian, ibu telah bersedekah. Dan sedekah ibu itu adalah sedekah yang sangat mulia. Artinya, ibu mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan yang kedua, sedekah ibu tadi itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat akan diganti semua sama Allah nanti, Bu. Ya.
Tapi kalau ibu terus mengungkit-ngungkit, ibu tidak terima, ibu sakit hati, ya, ibu nggak dapat apa-apaan. Ibu nggak akan dapat apa-apaan. Dan juga suami ibu akan disiksa oleh Allah gara-gara itu. Ibu mau suami yang ibu sayangi disiksa oleh Allah gara-gara itu? Pasti ibu tidak mau. Tapi kalau ibu memaafkan, manfaatnya begitu besar ibu. Ibu dapat pahala sedekah. Ya, ibu ridhoi, insya Allah Allah memaafkan kesalahan suami ibu. Dan Allah akan mengganti sedekah ibu kepada suami ibu. Rumah itu akan diganti sama Allah. Cepat atau lambat harus yakin akan karunia dan rahmat Allah. Barakallahu fikum. Syukur wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cucu di Bandung, silakan Ya, Pak dari disampaikan. Bandung. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, silakan. Saya punya bibi meninggal almarhumah, punya kakak satu yang seibu sebapak, yang punya bibi adik kakaknya yang seibu sudah meninggal. Yang ada cuma kakaknya yang seibu sebapak. Untuk punya warisnya itu jatuhnya ke siapa Pak Ustadz? Sebentar Pak, saya yang nanya Pak. Kalau begini saya nggak bisa jawab Pak. Namanya siapa yang wafat Pak? Namanya Yaya. Ibu Yaya ya. Iya. Ibu Bapak bisa lihat di layar televisi gambarnya. Tapi suaranya jangan dinyalain. Ibu Yaya. Ibu Yaya ini punya suami Pak? Tidak punya. Punya anak Pak? Nggak punya. Nggak punya. Jadi suami nggak punya, otomatis anak nggak punya gitu ya? Iya. Terus iya, Pak. orang tuanya masih ada? Udah nggak ada. Terus punya saudara kandung? Saudara kandung seibu sebapaknya masih ada kakaknya. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Jadi punya saudara kandung Seibu sebapak. kandung perempuan ya? Iya, perempuan. Yang laki nggak punya? Nggak punya. Berarti saudara kandungnya cuma satu ya? Iya. Terus punya siapa lagi Pak? Udah nggak ada. Ada Dulu, keponakan. nah dulu pernah punya saudara kandung laki nggak Pak? Nggak punya. Nggak, aslinya saudaranya dia ada berapa? Cuman 2 doang? Yang seibu sebapak satu. Si ibu sebapak satu ini? Iya. Oke, berarti ada yang seayah. Ya itu, seibu sebapak satu. Terus ada lagi? Ya, beda bapak satu, tapi udah almarhum juga. Beda bapak, berarti satu ibu. Satu ibu. Oke, terus ponakan tadi dari mana Pak? Keponakan, ya saya sendiri dari kakaknya yang masih ada. Dari kakaknya ibu ini, Ya, yang saudara perempuan sekandung ini. iya. Berarti ibu Yaya ini memang sekandung berdua aja. Iya, Oke, saya cari lagi ini Pak. Orang tua dari ibu Yaya ini, iya. siapa namanya ayahnya? Ayahnya almarhum Edi. Pak Edi, oke. Pak Edi ini punya saudara nggak Pak? Udah pada almarhum. Iya, paham saya, sudah almarhum. Pak Ya, Edi punya saudara nggak? Iya, Laki? udah pada almarhum. Iya, nggak apa-apa, sudah meninggal Pak. Saya nanya. Namanya. Punya saudara laki nggak? Nggak ada, udah nggak ada. Faham Bapak, sudah pada wafat Bapak. Saya cuma nanya namanya, punya saudara kandung tidak Pak Edi ini? Dia punya, tapi namanya saya juga nggak hafal. Oh, namanya nggak apa. Berarti Pak Edi ini punya saudara kandung laki. Iya Pak ya? Iya. Oke. Saudara kandung Pak Edi laki ini, beliau ini punya anak nggak Pak? Ada anaknya? Ada, iya. Punya, ada. Punya anak laki nggak dia Pak? Iya.
Punya. Nah, punya anak laki. Jatuhnya anak laki dengan tante Anda ini jatuhnya apa Pak? Faham tidak? Sepupu kan? Faham tidak Pak? Iya, iya. Jatuhnya sepupu kan? Iya. Ada nggak anak lakinya ini Pak? Di antaranya yang kenal almarhum. Yang masih hidup. Ada nggak sepupu laki-laki? Sepupu. Dari saudara Pak Edi yang laki. Yang masih hidup ada nggak? Ini yang hidup nih, yang saya lingkarin. Ya, ada. Yang hidup ada. Ada ya. Tahu namanya Pak? Aduh, jauh juga ya namanya, saya juga kurang hafal. Tapi namanya anaknya ada, masih ada. Ada, masih ada orangnya kan? Iya. Nah, sekarang ketemu Pak ahli warisnya, ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ba'd. Jadi Ibu Yaya meninggal. Ayahnya namanya Pak Edi. Pak Edi punya saudara kandung laki. Punya anak lelaki Pak Edi. Ya kan, jatuhnya anak laki-laki ini sepupu. Sepupu ya. Oke. Ibu Yaya tidak punya suami, tidak punya anak, punya saudara kandung perempuan. Siapa ahli warisnya? Ahli waris dari Ibu Yaya ini, saudara kandungnya yang perempuan, sama ini, sepupunya ini. Sepupu laki-laki ini Pak. Ya. Jadi perhitungan warisnya apa? Ahli waris Ibu Yaya rahimahullah. Siapa? Saudara perempuan kandung. Terus sepupu lelaki dari saudara lelaki kandung ayah. Oh, panjang nih Pak. Nah, yang tadi itu, ya, yang ini. Perhitungannya gimana? Saudara perempuan kandung yang satu ini semata wayang setengah, ini sisanya kalau hitungan waris. Jadi harta Ibu Yaya ini dibagi dua. Perempuan kandung ini setengah, sisanya buat sepupu laki-laki dari saudara laki-laki kandung ayah. Ini Pak perhitungan secara syariat Islam Pak. Mau terlepas kenal atau jauh, ini haknya dia. Ya, wallahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Sepertinya barusan adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan Ustaz. Alhamdulillah. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, berakhir juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Syukran wa jazakallah khairan atas waktu dan ilmunya. Naam, kami juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa TV, Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhusus yang ikut berpartisipasi dalam program live interaktif ini, kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, izin pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.